Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, kakak akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar berikut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak agar dapat mempertahankan jenisnya. Nah, cara perkembangbiakan ini akan dipelajari dalam sistem reproduksi. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi, organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi, dan proses pembentukan sperma dan ovum. Ketika mencapai masa pubertas, baik laki-laki ataupun perempuan, terdapat beberapa hormon yang memicu agar memasuki masa reproduksi. Pada laki-laki yaitu hormon testosteron dan androgen pada usia 13-15 tahun. Sedangkan pada perempuan ada hormon estrogen dan progesteron sekitar usia 11-13 tahun. Nah, hormon-hormon tersebut menyebabkan munculnya ciri-ciri primer dan ciri-ciri sekunder, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Pada laki-laki, ciri-cirinya yang pertama, mulai aktif memproduksi sel sperma. Kemudian yang kedua, suara berubah membesar. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya rambut-rambut halus di sekitar kelamin dan daerah-daerah lain seperti kumis dan jenggot. Yang keempat, tumbuhnya jakun dan bahu melebar. Kemudian pada perempuan, ciri-cirinya yang pertama, mulai tumbuhnya payudara. Kemudian yang kedua, yaitu tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah-daerah tertentu. Yang ketiga, yaitu mulai melebarnya pinggul. Dan yang keempat, mulai diproduksinya sel ovum atau sel telur. Tentang sistem reproduksi, tentu saja ada organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Nah, berikut akan dijelaskan organ-organ yang terlibat dalam sistem reproduksi, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Alat reproduksi laki-laki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Alat reproduksi dalam terdiri atas testis, saluran reproduksi, kelenjar-kelenjar kelamin, serta uretra. Sedangkan alat reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Alat reproduksi dalam yang pertama ada testis. Testis memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang dan letaknya pada skrotum. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan tempat pembentukan hormon kelamin yaitu testosteron. Pada testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus terdapat calon-calon sperma. Nah, di antara tubulus seminiferus ini terdapat sel-sel interstisil yang menghasilkan hormon testosteron dan hormon lainnya. Selain itu, terdapat juga sel-sel yang berukuran besar yang berfungsi menyediakan makanan bagi spermatozoa. Sel ini disebut sel Sertoli. Yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada laki-laki terdiri atas ductus epididymis, yaitu tempat pematangan sperma lebih lanjut dan tempat penyimpanan sementara sperma. Selanjutnya terdapat vas deferens yang merupakan suatu saluran untuk mengangkut sperma ke vesicula seminalis atau kantong sperma. Arah vas deferens yaitu ke atas, kemudian melingkar dan salah satu ujungnya berakhir pada kelenjar prostat dan di belakang kandung kemih. Saluran ini bersatu membentuk ductus ejaculatorius yang pendek yang berakhir di uretra. Uretra dari ductus ejaculatorius sama-sama berakhir di ujung penis.
Yang ketiga, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri dari 3 kelenjar, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cooper. Yang pertama, vesicula seminalis. Vesicula seminalis berjumlah sepasang dan terletak di atas dan di bawah kandung kemih. Vesicula seminalis menghasilkan 60% dari volume total semen. Nah, cairan dari vesicula seminalis ini berwarna jernih, kental, mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa. Cairan ini berfungsi memberi makan sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berukuran lebih besar dibandingkan 2 kelenjar lainnya. Cairan yang dihasilkan encer seperti susu dan bersifat alkalis, sehingga dapat menyeimbangkan asam residu urin di uretra dan keasaman vagina. Cairan ini langsung bermuara di uretra lewat beberapa saluran kecil. Yang ketiga, kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cooper. Kelenjar ini kecil, berjumlah sepasang dan terletak di sepanjang uretra. Cairan kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Kemudian alat reproduksi laki-laki yang keempat ada uretra. Uretra adalah saluran di dalam penis yang berfungsi sebagai saluran urin dari kandung vesicula urinaria, kemudian keluar tubuh, dan sebagai saluran jalannya semen dari kantong semen. Selanjutnya, alat reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Penis adalah organ yang berperan untuk ovulasi. Ovulasi adalah penyimpanan sperma dari alat reproduksi laki-laki ke alat reproduksi perempuan. Penis pada laki-laki dapat mengalami ereksi. Ereksi adalah penegangan dan pengembangan penis karena terisinya saluran penis oleh darah. Kemudian skrotum. Skrotum pada laki-laki disebut juga dengan buah zakar. Di dalam skrotum terdapat testis. Bagaimana setelah menyimak penjelasan tentang organ reproduksi pada laki-laki? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, yuk kita simak penjelasan mengenai organ reproduksi perempuan. Sama halnya dengan organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan juga terdiri dari 2 jenis, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Nah, pertama, organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar yang pertama ada vulva atau celah luar. Di dalam vulva terdapat 2 saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Kemudian ada sepasang bibir besar dan sepasang bibir kecil, yaitu bibir besar disebut labium mayora dan bibir kecil disebut labium minora. Nah, di depan labium minora terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Klitoris merupakan sebuah berkas jaringan yang sangat peka. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Ovarium merupakan sebuah ruang yang berada di daerah pinggang, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di dalam ovarium merupakan tempat pembuatan sel telur atau ovum. Nah, peristiwa pelepasan sel telur ini disebut dengan ovulasi. Ovulasi pada perempuan berlangsung sebulan sekali. Nah, pada saat sel telur tumbuh, di ovarium menghasilkan hormon estrogen dan setelah ovulasi menghasilkan hormon progesteron. Selanjutnya, tuba fallopi atau disebut juga opiduk. Tuba fallopi merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim.
Nah, pada tuba Fallopi terdapat jumbai-jumbai yang disebut dengan fimbriae. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Selanjutnya yaitu uterus atau rahim. Uterus merupakan suatu ruang yang berbentuk buah pir. Pada bagian bawahnya yang mengecil disebut leher rahim atau serviks. Kemudian pada bagian ujungnya yang membesar disebut dengan badan rahim atau korpus. Dinding rahim atau dinding uterus terdapat suatu lapisan, yaitu disebut dengan selaput rahim. Nah, selaput rahim ini terdiri dari jaringan epitel yang disebut endometrium. Nah, lapisan ini banyak menghasilkan lendir dan pembuluh darah. Sebulan sekali pada saat menstruasi, lapisan ini dilepaskan dan diikuti dengan pendarahan. Selanjutnya, vagina. Vagina merupakan suatu tabung yang berlapiskan otot. Dinding vagina lebih tipis daripada dinding rahim dan banyak lipatan-lipatan. Hal ini agar mempermudah jalan kelahiran bayi. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan, semoga kita semakin memahami tentang organ-organ reproduksi, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan sperma dan pembuatan ovum. Nah, pada penjelasan kali ini, kakak akan menampilkan sebuah video terkait spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di dalam tubuh laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Tubulus testis sendiri adalah saluran-saluran kecil yang ada di dalam testis. Bahan dasar sperma adalah sel spermatogonium. Sel spermatogonium atau bakal sperma dapat ditemukan menempel pada dinding-dinding tubulus testis. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertas, organ reproduksinya akan berkembang. Saat itu, proses spermatogenesis akan terjadi. Pertama-tama, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Sebagian dari sel spermatogonium tersebut selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis dan berdiferensiasi dan akhirnya menghasilkan 4 sel sperma. Dengan kata lain, pada spermatogenesis, satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Jumlah sel spermatogonium dalam tubulus testis sangat banyak, sehingga dalam satu hari, seorang lelaki dewasa dapat menghasilkan 2 miliar sperma. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan ovum. Peristiwa ini terjadi di dalam tubuh perempuan. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Saat bayi dilahirkan, proses oogenesis akan terhenti untuk sementara waktu sampai organ reproduksi perempuan tersebut siap. Dan ketika perempuan tersebut memasuki masa pubertas, proses oogenesis kembali berlanjut. Proses oogenesis ini akan terjadi terus hingga perempuan tersebut mencapai masa menopause. Peristiwa oogenesis tahap awal terjadi di dalam ovarium seorang janin perempuan. Di dalam ovarium janin tersebut terdapat bakal ovum yang dikenal dengan sebutan oogonium.
Oogonium inilah yang nantinya akan berkembang menjadi ovum melalui peristiwa oogenesis. Walaupun mirip, proses oogenesis tidak sama dengan proses spermatogenesis. Berikut ini adalah keseluruhan tahapan dari proses oogenesis. Berbeda dengan pembelahan spermatogonium, satu sel oogonium hanya akan menghasilkan satu sel ovum. Hasil sampingan dari oogenesis adalah 3 buah sel yang tidak akan dapat dibuahi, yang dikenal dengan sebutan badan polar atau badan kutub. Ovum selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru, sementara badan polar akhirnya akan mati. Perbedaan lain dengan spermatogenesis, jumlah oogonium dalam ovarium ada batasnya. Dalam hidupnya, seorang wanita dewasa hanya akan menghasilkan 400 oosit sekunder saja. Spermatogenesis dan oogenesis, apakah kalian telah memahami proses pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum? Jika kalian sudah memahami, kakak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah membuat skema dari proses spermatogenesis dan oogenesis. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, organ reproduksi. Organ reproduksi bagi laki-laki ada organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Sama halnya dengan perempuan juga ada organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Kemudian proses pembuatan sperma dan ovum yaitu dinamakan dengan spermatogenesis dan oogenesis. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.